Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam kondisi sehat selalu ya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka. Video ini saya buat dalam rangka video pembelajaran mata kuliah praktikum Survei Terastri 1 di program studi S1 Teknik Geodesi. Nah, outline dari video ini nanti akan membahas mengenai konsep kerangka dasar pemetaan, kemudian ada macam-macam poligon, kemudian ada poligon tertutup, sehingga poligon ini kemudian ada juga metode pengukuran, ada perhitungan poligon tertutup, dan yang terakhir ketelitian poligon. Untuk perhitungan poligon tertutup sendiri, metode yang digunakan adalah metode perhitungan Bodied. Untuk metode lainnya tidak akan dibahas dalam video kali ini. Nah, yang pertama konsep kerangka dasar pemetaan. Nah, kerangka dasar pemetaan ini sebenarnya terdiri dari titik-titik kerangka dasar pemetaan atau sering disingkat dengan TKDP. Nah, titik-titik ini tuh dibuat di seluruh area yang akan dipetakan. Jadi titik-titiknya ini nanti akan mengcover semua area yang akan dipetakan. Pembuatan titik-titik kerangka dasar pemetaan ini dilakukan paling awal sebelum kita melakukan pengukuran jarak maupun sudut. Setelah melakukan survei pendahuluan, baru kita tentukan titik kerangka dasar pemetaan. Titik kerangka dasar pemetaan ini nanti digunakan untuk pengikatan detil maupun pengikatan titik tinggi untuk pengukuran lebih lanjut. Jadi pertama kita buat titik kerangka dasar pemetaan, kita ukur jarak dan juga sudutnya sehingga kita memperoleh koordinat titik semua titik kerangka dasar pemetaan. Baru selanjutnya bisa dilakukan untuk pengukuran detil maupun titik tinggi. Nah, detil sendiri adalah objek atau unsur di permukaan bumi yang akan digambarkan di atas peta. Detil bisa berupa detil yang sudah ada dari alam, misalnya di sini ada jalan, kemudian sungai atau yang pohon dan yang lain-lain. Tapi detil juga bisa merupakan buatan manusia seperti bangunan, kemudian selokan, misalnya lampu atau yang lain-lain. Jadi detil ini bisa detil dari buatan manusia maupun dari alam secara langsung. Nah, pembuatan titik kerangka dasar pemetaan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena akan mempengaruhi kualitas dari peta yang dihasilkan. Titik kerangka dasar pemetaan ini harus kita perhatikan persebarannya dan juga bentuknya. Persebarannya harus merata ke semua area yang akan dipetakan. Kemudian bentuknya juga harus ideal. Jadi tidak ada yang bentuknya itu terlalu lancip maupun terlalu tumpul. Distribusi titiknya kita buat merata dan jumlah titiknya itu efektif. Jadi tidak terlalu banyak titik. Dan ketelitiannya juga sesuai yang harapan. Ketelitian ini nanti terkait dengan pengukuran sudut dan pengukuran jarak. Nah, kenapa kita harus memastikan kerangka dasar pemetaan ini hasilnya baik? Karena ini tuh akan mempengaruhi peta yang dihasilkan, dan peta yang dihasilkan ini juga dipengaruhi oleh TKDP yang kita buat. Nah, dalam kerangka dasar pemetaan biasanya kita kenal ada dua hal, yaitu ada kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal. Kerangka kontrol horizontal ini untuk melihat bentuk planimetrisnya, yaitu koordinat untuk memperoleh koordinat X dan untuk memperoleh koordinat Y. Sedangkan untuk kerangka kontrol vertikal ini menyangkut ketinggian dari daerah yang kita petakan, beda tinggi, kemudian titik tinggi. Nah, ini tidak akan kita pelajari di praktikum survei terastri 1. Jadi untuk survei terastri 1 kita fokus ke kerangka kontrol horizontal. Nah, untuk membuat kerangka pemetaan sendiri ada beberapa metode. 3 diantaranya adalah triangulasi, trilaterasi, dan triangulaterasi. Untuk triangulasi ini adalah kita membuat titik-titik yang membentuk suatu jaring atau rangkaian segitiga, kemudian kita mengukurnya itu fokus ke 3 sudutnya saja. Jadi di sini kalau triangulasi kita mengukur jaring atau bentuk segitiga itu hanya berdasarkan data sudutnya saja, tidak menggunakan
data jarak maupun tidak menggunakan data jarak. Sedangkan kalau untuk trilaterasi kebalikan dari triangulasi, jadi kita tidak mengukur sudutnya, tetapi kita hanya mengukur jarak sisi-sisinya. Tetapi konsepnya itu sama, yaitu dengan membuat sekumpulan dalam bentuk jaring ataupun rangkaian segitiga. Sedangkan untuk triangulaterasi ini kita membuat sekumpulan jaring atau rangkaian segitiga yang diukur adalah sudut dan jarak sisi-sisinya. Jadi kalau triangulasi itu hanya sudutnya saja, kalau trilaterasi hanya jaraknya saja. Kalau triangulaterasi ini adalah ukuran sudut dan ukuran jaraknya. Sebagai contoh di sini ada triangulasi. Di sini meskipun yang diukur sudut-sudutnya, kita tetap membutuhkan jarak, tapi hanya satu titik yang diukur jaraknya, yaitu titik pertama, yaitu dari A ke B, yang dimana diketahui azimutnya juga dari A ke B tersebut, sehingga kita bisa mengetahui koordinat semua titik dari ukuran sudut. Sedangkan untuk trilaterasi kita mengukur semua sisi segitiga itu dengan jaraknya saja, sehingga kita bisa mendapatkan hasil ukuran untuk memperoleh koordinat titiknya. Dan juga di trilaterasi ini kita juga memerlukan azimut dari titik pertama ke titik kedua, misalnya azimut dari A ke B. Untuk triangulaterasi di sini yang diukur adalah ukuran sudut dan ukuran jarak, dan juga azimutnya juga perlu diukur dari titik pertama ke titik kedua. Jadi di sini untuk triangulaterasi ini ukurannya lebih banyak dibandingkan dua metode sebelumnya. Nah, tiga metode selanjutnya adalah ada metode poligon, ada metode pemotongan ke muka, ada metode pemotongan ke belakang. Untuk metode pemotongan ke muka dan metode pemotongan ke belakang tidak akan dibahas dalam video kali ini dan akan dibahas pada materi selanjutnya saat pengukuran detail. Sedangkan untuk metode poligon akan dibahas dalam video ini, dan hanya untuk poligon tertutup. Poligon ini juga lebih sering digunakan dibandingkan metode lainnya. Kenapa? Karena yang pertama, bentuknya itu mudah disesuaikan dengan daerah yang dipetakan. Kemudian pengukurannya itu sederhana, tapi kita mendapatkan banyak ukuran. Kemudian peralatannya juga mudah untuk didapat dan perhitungannya juga mudah. Poligon sendiri menurut definisi adalah serangkaian titik-titik secara berurutan sebagai kerangka dasar pemetaan. Jadi kalau misalnya kalian menemui titik-titik yang berurutan, kemudian itu merupakan kerangka dasar pemetaan, kalian boleh menyebut itu sebagai poligon. Poligon di sini untuk contoh yang ditampilkan dalam layar ini ada poligon tertutup dan poligon terbuka. Yang atas poligon tertutup, kemudian yang bawah adalah poligon terbuka gitu. Nah, karena ini kerangka dasar dan ini nanti untuk digunakan sebagai pengikatan detail, maka titik-titik koordinat dari kerangka dasar pemetaan harus diketahui terlebih dahulu dan diukur dengan metode pengukuran yang teliti. Nah, beberapa macam poligon itu dibedakan berdasarkan titik ikat, ada terikat sempurna, tidak sempurna, sepihak, dan poligon bebas. Nah, untuk titik ikat nanti di sini mungkin tidak hanya akan kalian pelajari dalam video kali ini, tapi nanti akan ada video selanjutnya yang khusus membahas deskripsi lengkap tentang masing-masing poligon. Kemudian ada juga berdasarkan alat pengukuran yang digunakan, ada poligon teodolit dan poligon kompas. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur poligon itu apa gitu. Selanjutnya ada berdasarkan cara penyelesaian, ada poligon hitungan dan poligon grafis. Berdasarkan tingkat ketelitian ada tingkat 1 sampai tingkat 4. Nah, ini nanti ketelitian poligon yang kita hasilkan. Nah, biasanya tingkat ketelitian ini juga menyesuaikan dengan poligon ini itu akan dibuat untuk mengukur apa gitu. Kalau memang membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, maka kita gunakan tingkat 1. Tapi kalau misalnya yang akan kita ukur ini tidak memerlukan ketelitian yang cukup tinggi, mungkin kita bisa gunakan tingkat 4. Kemudian ada poligon berdasarkan hierarki pemetaan,
ada poligon utama dan ada poligon cabang. Mungkin ini akan dijelaskan lebih lanjut saat pengikatan detail. Nah, berdasarkan bentuknya sendiri, ada poligon terbuka, poligon tertutup, dan ada juga terikat bercabang. Nah, untuk teman-teman yang sedang mengambil praktikum survei terestri 1 yang paling dasar, nanti kita hanya akan membuat poligon tertutup berdasarkan bentuknya ya. Kita hanya bukan membuat poligon tertutup. Sedangkan untuk membuat poligon terbuka, kemudian perhitungannya, metode perhitungannya, penggambarannya, pengukurannya nanti akan dibahas di yang lebih lanjut, yaitu di. Nah, ini untuk poligon tertutup, yaitu poligon dengan titik awal dan titik akhir itu menjadi satu, jadi dia tertutup. Misalnya A ini adalah titik awal dan nanti titik akhirnya juga harus kembali ke A. Poligon tertutup ini akan berbentuk segi N. N ini adalah banyaknya banyaknya titik ya. Jadi kalau ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi ada segi 6 tuh. Membutuhkan minimal satu titik yang diketahui koordinatnya, jadi harus ada titik ikat. Titik ikat ini adalah titik yang diketahui koordinatnya. Ini dianggap sebagai titik fix yang sudah diketahui koordinatnya. Di sini misalnya adalah titik A, sedangkan titik nomor 1 sampai titik nomor 5 ini kita belum tahu koordinatnya, jadi bukan termasuk dalam titik ikat. Kemudian kita juga harus mengetahui azimut awal, azimut dari titik A ke titik pertama gitu. Kita harus mengetahuinya. Untuk mengukur azimut kita bisa menggunakan kompas ataupun menggunakan kompas yang dibawa di saku maupun diletakkan di atas alat. Kita sudah pernah membahas cara memperoleh azimut. Nah, tujuan akhir dari pengukuran ini nanti untuk langkah pertama ya, sub kegiatan pertama adalah kita memperoleh koordinat dari masing-masing titik. Nah, di sini kan yang baru diketahui koordinatnya kan hanya titik A. Kita belum mengetahui koordinat dari titik 1 sampai 5. Makanya kita lakukan pengukuran sudut dan jarak untuk memperoleh koordinat masing-masing titik. Poligon tertutup ini idealnya dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tadi distribusi titiknya harus merata, kemudian sudut-sudutnya tidak terlalu tumpul maupun tidak terlalu lancip. Jaraknya itu, jarak antar titiknya ini hampir sama ya, diusahakan hampir sama. Tapi kalau memang tidak bisa ya, kalau selisihnya jangan terlalu ekstrim seperti itu. Kemudian antar titiknya harus terlihat. Jadi apabila kita mengukur di titik nomor 3, kita harus bisa melihat titik nomor 4 dan harus bisa melihat titik nomor 5. Nah, pada saat kita mengukur titik nomor 2, kita harus bisa melihat titik nomor 3 dan harus bisa melihat titik nomor 1, seperti itu. Kemudian diukur dengan alat yang sesuai dengan ketelitian yang diinginkan. Jadi sebelum kita menentukan alat apa yang akan kita gunakan, kita harus menentukan terlebih dahulu ketelitian peta yang akan kita hasilkan. Kemudian toleransi ketelitiannya berapa, baru kita tentukan alat yang digunakan, karena setiap masing-masing alat ini memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda pula. Kemudian poligon tertutup ini bisa dihitung dengan metode numeris maupun metode grafis. Nah, ini contoh saling terlihat ya, tadi sudah sempat saya jelaskan. Nah, ini misalnya posisi titik di titik 1, jadi titik A dapat terlihat dari titik 1 dan titik 2 juga dapat terlihat dari titik 1. Nah, untuk poligon tertutup kita bisa melakukan pengukuran sudut dalam ataupun sudut luar. Jadi kalau sudut dalam ini adalah sudut yang ada di dalam poligon tertutup, sedangkan kalau yang warna pink ini adalah sudut luar gitu. Nah, ini konsep saling terlihat. Jadi A ke B bisa, kalau ini kan tidak terlihat ya karena misalnya ada terhalang mobil, tapi sebenarnya kalaupun terhalang mobil, karena mobil ini tuh sifatnya adalah bisa dilakukan pengukuran, dan mobil ini kan dia tidak permanen, nah itu masih nggak apa-apa sebenarnya, tapi diusahakan
jangan melewati area parkiran karena nanti akan kesulitan kalian sendiri. Jadi nanti pengukurannya itu lebih susah. Tapi kalau misalnya ada tempat yang lebih lapang yang tidak melewati area parkiran, itu diusahakan mengambil titik tersebut. Nah ini tidak. Nah kalau ini kan bisa, jadi tidak melewati area parkiran. Nah ini adalah salah satu resikonya. Jadi kalau melewati area parkiran kita harus muter gitu. Ini sebagai contoh juga. Gitu. Terus untuk metode pengukurannya, diusahakan metode pengukurannya ini tuh menggunakan, nah ini semua ya. Jadi metode pengukurannya kita harus mengukur semuanya gitu. Mengukur ukuran jarak maupun ukuran sudutnya harus diukur semuanya. Metode pengukurannya itu kalau misalnya jarak itu harus diukur pulang dan pergi. Teman-teman sudah pernah diajarin bagaimana cara mengukur ukuran jarak pulang dan pergi. Nah untuk ukuran sudutnya juga menggunakan metode pengukuran 2 seri rangkap gitu. Jadi menggunakan jaraknya harus pulang pergi dan sudutnya harus 2 seri rangkap. Nah juga kita harus menentukan ukuran sudutnya itu di setiap titik, semuanya harus diukur sudutnya, dan jaraknya juga harus diukur setiap sisinya, semuanya seperti itu. Harus masuk toleransi pengukuran sudut dan pengukuran jarak. Nah setelah ukuran sudut dan jarak ini didapatkan, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data. Dalam metode grafis, sudut dan jarak hasil pengukuran langsung digambarkan pada peta sesuai skala peta. Jadi kalau metode grafis itu kita langsung melakukan plotting, yaitu menggambar hasil pengukuran ke dalam atas peta sesuai dengan skala. Nah, biasanya kita memiliki kesalahan penutup jarak maupun penutup sudut ya. Jadi kesalahan penutup jarak dan kesalahan penutup sudut ini menyebabkan posisi titik awal titik A dan posisi titik akhir yang juga di titik A itu dia itu tidak tepat gitu, tapi ada pergeseran. Nah itu dinamakan kesalahan penutup jarak dan kesalahan penutup sudut. Nah biasanya itu tidak sama. Nah di sini jarak linear A ke A aksen, misalnya A aksen ini adalah jarak yang kita titik koordinat yang kita peroleh dari hasil pengukuran kita. Mestinya A aksen dan A ini kan nilai koordinatnya sama, tetapi pengukuran sudut dan jarak ini pasti mengandung kesalahan, makanya dia tidak akan sama. Nah itu dinamakan kesalahan penutup jarak. Nah ini jadi dia itu mungkin dari B ke B aksen itu udah mengandung kesalahan, dan kesalahannya itu akan semakin besar seiring dengan bertambahnya jarak yang kita ukur, seperti itu. Makanya hasil dari perhitungan poligon koordinat untuk memperoleh koordinat titik-titik yang lain perlu kita koreksi dulu pengukuran sudut dan jaraknya sebelum menghitung koordinatnya. Meskipun sebenarnya dari hasil pengukuran saja kita sudah memperoleh titik koordinat yang lain, semuanya kita sudah memperoleh, tetapi perlu kita lakukan koreksi dulu terhadap ukuran sudut dan ukuran jaraknya. Nah untuk metode numeris untuk survei terestri 1 ini yang akan diajarkan hanya menggunakan metode penghitungan Bodied. Sebenarnya ada beberapa metode penghitungan lainnya, tetapi tidak akan dibahas dalam video kali ini. Nah untuk pengukuran sudut dalam, syarat sudutnya itu adalah jumlah seluruh sudut itu sama dengan n-2 kali 180 derajat. Nah biasanya kalau sudut dalam ini kita ngukurnya ini ya, dari 1, kedua, kemudian ketiga, 4, 5. Jadi arahnya kalau menggunakan sudut dalam, arahnya ini kan searah dengan jarum jam. Nah makanya saat kita melakukan ukurannya, urutan titiknya itu malah berlawanan, karena
ini. Jadi misalnya dari titik 1 kita pindah ke titik 2, kemudian pindah ke titik 3, 4, 5 gitu. Urut-urutannya yang seharusnya seperti itu karena kita menggunakan sudut dalam, dan sudut dalam kan searah dengan jarum jam gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan sudut luar, berarti kan kalau sudut luar ini kita syarat sudutnya itu adalah n plus 2 kali 180 derajat jumlah sudut-sudutnya gitu. Nah, urut-urutannya yang baik adalah saat kita melakukan pengukuran itu searah dengan jarum jam. Misalnya dari titik 1 pindah ke titik 2, 3, 4, 5, dan titik 1 ini nanti kita ngukurnya itu juga dari titik 5 kemudian ke titik 2 gitu. Nah, makanya di sini ada arahnya, di sini ada menunjukkan arah panah. Kita mengukur dulu ke titik 5 kemudian ke titik kedua. Ini supaya dia membentuk searah jarum jam juga. Karena kalau hitungan sudut kalau searah jarum jam itu akan lebih mudah perhitungannya daripada berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kalian boleh apabila menghendaki dengan berlawanan arah jarum jam, asal kalian perhatikan minus plusnya ini. Nah, untuk perhitungan metode numeris ini ada 2 syarat yang harus kalian penuhi, yaitu ada syarat sudut dan syarat apsis untuk memperoleh hitungan poligon dengan metode Bouditt. Yaitu untuk syarat sudut seperti yang tadi jelaskan, yaitu kita menghitung jumlah sudut hasil ukuran semuanya, apakah sesuai dengan n-2 kali 180 derajat apabila sudut dalam, ataupun n plus 2 kali 180 derajat apabila sudut luar. Apabila ada perbedaan sudutnya itu dinamakan kesalahan sudut. Dan saat kalian menghitung d sin alfa untuk masing-masing koordinat ya, jadi kan kalian juga menghitung jarak dan kalian menghitung sudut. Kita menghitung juga azimut. Nah, dari azimut dan sudut kita memperoleh azimut setiap sisinya. Nah, itu digunakan untuk menghitung d sin alfa. Nah, mestinya d sin alfa ini untuk semua sisi itu sama dengan 0. Apabila tidak, itu dinamakan kesalahan fx untuk d sin alfa. Kalau misalnya d cos alfa berarti fy. Ini untuk prosedur perhitungan Bouditt. Jadi yang pertama, jumlahkan semua sudut-sudut hasil ukuran. Nah, apabila ada perbedaan, maka itu dinamakan kesalahan penutup sudut. Nah, nanti akan dilakukan koreksi. Koreksinya itu adalah kesalahan penutup sudut dibagi jumlah titiknya. Jumlah titiknya ada berapa. Nah, koreksi ini tuh nanti diberikan ke setiap ukuran. Apabila kesalahan penutup sudutnya itu negatif, maka koreksinya itu positif. Kalau misalnya kesalahan penutup sudutnya itu adalah positif, maka koreksi sudutnya ini negatif. Jadi berkebalikan tanda ya. Kemudian setelah kita mengetahui sudut-sudut yang terkoreksi, sudutnya ini sudah tepat, yaitu n-2 kali 180 derajat atau n plus 2 kali 180 derajat. Kemudian tadi kita mengetahui azimut awal. Nah, kita selanjutnya adalah mengetahui azimut untuk semua titiknya, yaitu mulai dari A ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Meskipun tadi tidak diukur azimut untuk semua sisi, tapi kita bisa mencari dengan cara rumus sebagai berikut. Nah, ini sudah pernah saya bahas saat pengukuran sudut. Nah, setelah memperoleh azimut terkoreksi, sudut terkoreksi, karena kita memiliki ukuran jarak, kita mencari d sin alfa dan d cos alfa. Nah, selanjutnya kita hitung d sin alfa itu, kita hitung apakah nilainya 0 apa tidak. Kalau misalnya nilainya tidak 0, maka itu disebut fx. Dan kita hitung juga untuk nilai d cos alfa. Kalau nilainya tidak 0, maka itu disebut fy, karena mestinya d sin alfa, jumlah seluruh d sin alfa dan jumlah dari seluruh d cos alfa ini sama dengan 0. Kemudian apabila jumlahnya memang tidak 0, d sin alfa ini perlu kita koreksi.
Nah, cara koreksinya itu adalah dengan DI. Jadi misalnya jarak ke 1 dibagi jumlah seluruh jarak yang kita lakukan pengukuran dikalikan dengan Fx. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Apabila Fx-nya ini adalah positif, maka koreksinya adalah negatif. Kalau misalnya Fx-nya adalah negatif, maka koreksinya ini adalah positif. Jadi harus berlawanan tanda juga. Ini berlaku juga untuk d cos alfa. Nah, nanti akan kita dapatkan d sin alfa terkoreksi dan d cos alfa terkoreksi. Nah, dari d sin alfa terkoreksi dan d cos alfa terkoreksi, karena tadi kita memiliki titik ikat yang pertama, maka kita bisa mengetahui titik koordinat dari titik nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu, dengan menggunakan rumus X sama dengan X1 plus D sin alfa. Gunakan D sin alfa yang sudah terkoreksi. Kemudian untuk Y menggunakan Y plus D cos alfa. D cos alfa ini juga menggunakan D cos alfa yang sudah terkoreksi. Karena D sin alfa maupun D cos alfa yang telah terkoreksi ini kita sudah lakukan koreksi sudut dan koreksi jaraknya, sehingga nanti titik koordinat untuk titik A di awal maupun di akhir itu akan sama ya, sudah tidak berbeda lagi gitu. Nah, kan tadi kita dapat kesalahan penutup sudut, kemudian ada kesalahan Fx dan kesalahan Fy. Kalau kesalahan penutup sudut itu bisa langsung dicari, sudah langsung ketemu. Sedangkan kalau untuk kesalahan penutup jarak itu diperoleh dengan cara akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Itu untuk kesalahan penutup jaraknya. Disebut biasanya dengan menggunakan simbol Fl. Gitu. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bukunya Ilmu Ukur Tanah karya dari Pak Slamet Basuki. Jadi di sini titiknya ditulis, kemudian ini ada titik asal, ini adalah titik ukuran kita, kemudian ini tadi koreksinya itu dijumlahkan syaratnya ini. Kemudian ternyata sigma B-nya itu selisih 46 detik. Jadi 46 detik dibagi 10, karena ini positif maka ini dikuranginya negatif. Nah, asal kurangi, ini kan asal plus koreksi ya, jadi asal plus minus 4,6. Nah, terkoreksi, kemudian kalian jumlahkan lagi terkoreksi ini, mestinya sudah sama dengan 1400 derajat. Nah, kemudian ini baru kita bisa menghitung azimutnya tiap titiknya. Ya, ini adalah jarak hasil ukuran. Nah, ternyata dijumlahkan ada 448,5. Kemudian kita hitung D sin alfanya, yaitu jarak sin azimut terkoreksi. Nanti ketemu asalnya di sini. Itu kita jumlahkan ternyata dia mengandung Fx misalnya sebesar sekian. Nah, ini yang maksud saya lawan tanda. Jadi lawan tandanya itu adalah Fx tiap titik ya. Kalau misalnya ini kan dia merata. Nah, kalau D sin alfa ini kalau misalnya positif ya dia positif. Jadi harus menyesuaikan di sini. Jadi di sini kalau positif, kemudian ini negatif, ini gunakan negatif juga. Jadi tadi mestinya D sin alfa itu dia tidak mohon maaf, yang tadi mestinya D sin alfa ini sesuai tandanya itu gitu. Nah, kita lanjut. Ini kenapa ada yang 0,00 dan ada yang 0,01, karena dia itu kan DI ya. Nah, dia DI itu berdasarkan DI tiap jaraknya ini. Jadi tiap jarak kemudian dibagi 448,5 dikalikan Fx. Nah, ini makanya ada yang 0,00, ada yang 0,01. Jadi tetap berlawanan dengan tanda. Harusnya tetap berlawanan dengan tanda. Nggak boleh sama dengan tanda. Nah, meskipun nanti di sini ada awalan yang negatif, ada pun yang positif, tapi berlawanan dengan tanda Fx. Bukan berlawanan dengan tanda asal. Tuh.
Nah, kemudian nanti akan diperoleh hasil ukuran terkoreksi. Mestinya jumlah dari desin alfa terkoreksi ini sama dengan 0. Jadi harus kita cek ulang. Kemudian untuk d cos alfa sama dengan desin alfa, terus nanti kan kita dapat mengetahui titik awal XY awalnya itu berapa, misalnya 0,0. Nanti dengan menggunakan desin alfa terkoreksi kita bisa mengetahui koordinat titik nomor 2 sampai koordinat titik nomor 10. Nanti kembali lagi ke titik koordinat nomor 1, dia sudah sama dengan koordinat titik 1 yang kita lakukan pengukuran di awal gitu. Itu untuk mencari nilai koordinat masing-masing titik. Nah, untuk kesalahan linear poligon itu bisa dicari dengan FL dibagi jarak. Misalnya di sini 1:8794, itu dinamakan kesalahan linear poligon. Nah, untuk toleransi kesalahan penutup ini ada beberapa tingkat ketelitian, yaitu ada tingkat ketelitian 1, 2, 3, dan 4. Ini tergantung dari kebutuhan kita. Ada kesalahan penutup sudut, ada koreksi maksimum per sudut, kemudian ada ketelitian penutup jarak. Itu harus kita benar-benar sesuaikan dengan toleransi kesalahan penutup ini. Kita menggunakan yang mana gitu. Nanti kita harus tanya ke pemberi kerja. Nah, untuk contoh penggunaan poligon sendiri, karena kita menggunakan poligon tertutup, kita bisa untuk pengukuran titik kontur, kemudian bangunan sipil terpusat, waduk, pemukiman, dan jembatan. Sedangkan kalau untuk poligon terbuka, biasanya kita lebih gunakan ke area yang lebih luas ya, seperti jalan raya, saluran irigasi, kabel listrik, kabel telkom, jalan kereta api, seperti itu. Kalau tertutup tuh lebih terpusat. Itu beberapa contoh penggunaan poligon tertutup dan poligon terbuka. Untuk poligon terbuka, untuk lebih paham, nanti akan kita pelajari di praktikum survei terestris 2. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya berikan dapat kalian pahami, dan apabila ada komentar ataupun saran dapat ditanyakan di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dari yang saya sampaikan. Dimanapun kalian berada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.